Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum pada tes P3K, di mana untuk soal-soalnya sudah sesuai dengan pengalaman peserta yang sudah tes. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 ini tentang sinonim kata. Ketika menghadapi tekanan pekerjaan yang berat, Raka tetap bersikap tenang dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Sikapnya itu membuat rekan-rekan kerjanya merasa yakin dan aman. Sinonim kata tenang yang paling tepat dalam konteks kalimat di atas adalah A. Tabah, B. Sabar, C. Stabil, D. Santai, E. Terkendali. Menurut KBBI, tenang memiliki arti tidak kacau, heboh atau gaduh, tidak gelisah, tidak ribut, tidak bingung, damai dan tentram. Dalam konteks soal, bersikap tenang merujuk pada kemampuan mengontrol diri di tengah tekanan, menggambarkan kondisi emosional dan mental yang stabil. Jadi, sinonim kata yang paling tepat adalah E. Terkendali. Soal nomor 2. Dalam diskusi tersebut, Linda mengemukakan pendapat dengan cara yang sangat logis dan dapat diterima akal, sehingga banyak peserta diskusi setuju dengan sudut pandangnya. Sinonim kata logis yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Rasional, B. Objektif, C. Realistis, D. Analitis, E. Sistematis. Menurut KBBI, logis memiliki arti berdasarkan logika, masuk akal. Dalam konteks soal, logis merujuk pada cara menyampaikan pendapat yang masuk akal, bisa diterima nalar, dan berdasarkan logika berpikir yang wajar. Jadi sinonim dari kata logis yang tepat adalah A. Rasional. Sebelum lanjut, Re Channel mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 tentang antonim kata. Ketika semua orang panik menghadapi kejadian itu, Dina tetap bersikap tenang dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Antonim kata tenang yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Cemas, B. Gusar, C. Panik, D. Bingung, E. Gelisah. Menurut KBBI, tenang memiliki arti tidak gelisah, tidak tergesa-gesa, tidak bingung, tidak gaduh, tidak ribut. Dalam kalimat, kata tenang
menggambarkan sikap seseorang yang tidak terpengaruh situasi genting, tetap berpikir jernih dan stabil secara emosional. Sehingga antonim kata yang tepat adalah panik, karena menggambarkan keadaan tidak terkendali, kebingungan, dan kecemasan yang berlebihan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, panik. Soal nomor 4. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya, Arman tetap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri. Antonim kata kaya yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Miskin, B. Pas-pasan, C. Melarat, D. Sederhana, E. Kurang. Menurut KBBI, kaya memiliki arti memiliki banyak harta, uang atau sejenisnya, berpunya dan berharta banyak. Dalam kalimat, kata kaya yang digunakan memiliki arti banyak harta atau kekayaan secara materi. Sehingga lawan katanya adalah miskin, karena keduanya menggambarkan dua kondisi ekonomi yang saling berlawanan. Jadi antonim kata yang tepat adalah A. Miskin. Soal nomor 5 ini tentang deret angka. Perhatikan deret berikut ini. 2, 4, 12, 48, 240. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A. 960, B. 1080, C. 1200, D. 1440, E. 1680. Kita perhatikan terlebih dahulu deret angka berikut ini. 2 ke 4 maka dikali 2. 4 ke 12 maka dikalikan 3. 12 ke 48 maka dikalikan 4. 48 ke 240 maka dikalikan 5. Sehingga untuk titik-titik ini sesuai dengan pola, maka yang tepat adalah kita kalikan 6. 240 dikali 6 sama dengan 1440. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 1440. Soal nomor 6. Perhatikan deret berikut ini. 1, 2, 6, 24, 120, titik-titik. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A. 600, B. 660, C. 720, D. 840, E. 960. Jika kita lihat polanya, maka pola ini adalah berupa pola faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari bilangan bulat positif. Kita ambil contoh 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, dikalikan seterusnya dengan angka sebelumnya. 3 faktorial.
3 faktorial maka 3 dikali 2 dikali 1. 4 faktorial maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Polanya adalah faktorial secara berurutan, mulai dari faktorial 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk titik-titik yang kosong adalah faktorial 6. Faktorial 6 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7 tentang penalaran analitis. Terdapat 5 orang, Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eka. Mereka duduk berurutan pada sebuah bangku panjang yang menghadap ke depan. Diketahui, Andi tidak duduk di ujung. 2. Budi duduk tepat di sebelah kanan Andi. 3. Citra duduk di antara Dedi dan Eka. 4. Eka tidak duduk di ujung kanan. Siapakah yang duduk di posisi tengah? A. Andi, B. Budi, C. Citra, D. Dedi, E. Eka. Ini adalah syarat-syaratnya, di mana ada 5 orang. Andi tidak duduk di ujung, berarti kemungkinan dari 5, Andi tidak duduk di sini, maka kemungkinan Andi duduk di sebelah sini karena tidak di ujung. Kemudian Budi duduk tepat di sebelah kanan Andi. Jika Andi di sini, maka kemungkinan Budi bisa duduk di paling ujung. Kita coba gambarkan seperti ini. Eka tidak duduk di ujung kanan. Eka tidak duduk di ujung kanan yang sudah diisi Budi, maka kemungkinan bisa jadi Eka berada di ujung kiri. Citra duduk di antara Dedi dan Eka. Jika Citra duduk di antara Dedi dan Eka, maka jika terdapat 3 slot yang kosong, maka Citra berada di tengah. Tinggal Dedi dan Eka. Jika syarat nomor 3 duduk di antara Dedi dan Eka, maka Dedi yang seharusnya mengisi ujung kiri. Dedi, kemudian Citra diapit Dedi dan Eka, maka untuk yang kosong kita isi Eka. Nah, untuk urutannya menjadi seperti ini. Ujung kiri Dedi, Citra, Eka, kemudian Andi, dan Budi. Siapakah yang duduk di posisi tengah? Maka yang duduk di posisi tengah adalah E. Eka. Soal nomor 8. Usia A dan B berbanding 5 dibanding 3. Jika selisih usia mereka adalah 10 tahun, maka jumlah usia A dan B adalah A. 36 tahun, B. 38 tahun, C. 40 tahun, D. 42 tahun, E. 44 tahun. Jika A dan B dibanding 5 dibanding 3 dan diketahui selisih adalah 10 tahun, maka untuk cara cepat tips
mencari nilai A dan B jika diketahui selisih, maka kita dapat gunakan rumus berikut ini. A, perbandingan A adalah 5. Kemudian jika diketahui selisih, maka dari perbandingan ini kita kurangkan. 5 dikurangi 3 sama dengan 5/2. Dari 5/2 ini kita kalikan dengan jumlah selisih, yakni 10. Kita coret, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk B sama. B memiliki perbandingan 3. 3/5 dikurangi 3. 3/2 dikalikan 10. Kita coret, tinggal 3 dikali 5 sama dengan 15. Jika ditanyakan jumlah usia A dan B, maka jumlahnya adalah 40 dengan menjumlahkan 25 ditambah 15. Maka jawaban yang tepat adalah 40. Ini adalah cara yang lebih mudah atau bisa disebut dengan trik mengerjakan soalnya. Jawaban yang tepat adalah C, 40 tahun. Soal nomor 9 tentang analogi kata. Kompor berhubungan dengan memasak, seperti mikroskop berhubungan dengan A. Laboratorium, B. Melihat, C. Penelitian, D. Pengamatan, E. Kaca pembesar. Soal analogi berikut ini memiliki hubungan antara alat dengan fungsinya. Seperti halnya kompor berfungsi untuk memasak, maka mikroskop berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap objek-objek berukuran mikro. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, pengamatan. Soal nomor 10 tentang operasi matematika sederhana. Hasil dari 5/8 dikali 16 ditambah 45% dari 200 dikurangi 3,75 dikali 4 ditambah 10 adalah A. 60,25, B. 62,5, C. 95, D. 68,75, E. 70. Ingat, setiap berhadapan dengan soal operasi matematika, maka kita kerjakan operasinya dengan urutan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian penjumlahan dan pengurangan, dan selalu kita kerjakan dari kiri ke arah kanan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung ini. 5/8 dikali 16. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka 5 kita kalikan 2 sama dengan 10. 45, kemudian ini 45% dari 200. 45% dapat ditulis dengan 45/100 dikali 200. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 100.
bagi 100 sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 2. 45 kita kalikan 2 sama dengan 90. Berikutnya adalah 3,75 dikalikan 4. Berikut ini adalah cara perkalian pecahan desimal. 3,75 dikali 4. 4 kita tulis sejajar dengan angka satuan pada bilangan desimalnya. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan urut dari belakang. 4 kali 5, 20. Maka kita tulis 0, simpan 2. 4 kali 7, 28. Ditambah 2, 30. Maka kita simpan angka 3-nya. 4 kita kalikan 3 sama dengan 12. 12 ditambah simpanan 2, simpanan 3, yakni 15. Hasilnya adalah 1500. Kita lihat angka desimalnya. Di belakang tanda koma terdapat 2 angka. 1, 2. Maka dari 1500 ini kita tarik dari belakang sebanyak 2. 1, 2. Kemudian kita kasih tanda koma. Jadi jawaban yang tepat adalah 15,00. Ini hasil perkaliannya. 15,00 bisa kita tulis dengan angka 15 ditambah 10. Berikut ini susunan operasinya. Maka 10 ditambah 90 dikurangi 15 ditambah 10 sama dengan 95. Jawaban yang tepat adalah C. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah video kuis pada video sebelumnya. Hasil dari 2/5 ditambah 0,3 dikali 40 ditambah 10 ditambah 25% dari 20 adalah A 40, B 42, C 44, D 46, E 48. Seperti soal sebelumnya, kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan, dan kita kerjakan dari kiri ke kanan. 2/5 ditambah 0,3. Pertama kita samakan dulu penyebutnya. 2/5 ditambah 0,3 ini bisa ditulis dengan 3/10. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 7/10. Oke. Setelah itu kita lanjut ke 40 ditambah 10. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Kemudian kita lanjut ke 25% dari 20.
25% dapat ditulis menjadi 25/100 dikali 20. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Menjadi 25/5. 25/5 dapat disederhanakan menjadi 5. Karena sama saja dengan 25 dibagi 5. Ditambah 5. Sehingga bentuk operasinya menjadi seperti ini. Karena ini, mohon maaf, ini adalah tanda perkalian. 7/10 dikali 50 ditambah 5. Kita kerjakan dulu yang operasi perkalian. 7/10 dikali 50. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 10. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. 7 kita kalikan 5 sama dengan 35. 35 selanjut pada operasi berikutnya ditambah 5. Maka 35 ditambah 5 sama dengan 40. Jawaban yang tepat adalah A, 40. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari 3/4 dikali 80 ditambah 200% dari 100 dikurangi 0,2 ditambah 40. Mohon maaf, 0,2 dikali 40 ditambah 2/5 dibagi 1/5 adalah A 74, B 86, C 88, D 90, E 92. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.